Bagaimana supaya LOA atau Law of Attraction bisa bekerja maksimal? Caranya adalah kita menyelaraskan antara pikiran bawah sadar kita, frekuensinya, vibrasinya dengan alam semesta. Di video ini, yuk kita belajar bersama-sama. Untuk menyelaraskan pikiran bawah sadar dengan alam semesta, melalui hukum LOA atau Law of Attraction, kita perlu mengubah pola pikir dan kebiasaan mental yang dapat menarik pengalaman dan hal yang sesuai dengan tujuan kita. Pikiran bawah sadar kita memainkan peran besar dalam cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Dan jika kita bisa mengubah pola pikir negatif atau terbatas di dalamnya, kita dapat menarik hal-hal yang lebih positif dan mendukung tujuan hidup kita. Di video ini, kita belajar beberapa langkah praktis untuk menyelaraskan pikiran bawah sadar kita dengan alam semesta, agar LOA bisa bekerja dengan lebih efektif. Yang pertama, kita perlu mengenali dan memahami bahwa pikiran bawah sadar bekerja, berjalan secara otomatis dan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan kita yang lama, dan program-program yang sudah terpasang dalam pikiran bawah sadar kita. Untuk menyelaraskan pikiran bawah sadar dengan LOA, kita perlu menyadari bahwa pola-pola lama yang tidak mendukung tujuan kita, seperti keraguan, ketakutan, atau keyakinan yang negatif. Contoh, jika kita ingin menarik keberlimpahan finansial, namun di dalam pikiran bawah sadar kita merasa tidak layak, atau takut, atau kekurangan, maka LOA tidak akan bekerja, tidak akan berfungsi maksimal karena vibrasi yang kita pancarkan tidak sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua adalah menggunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengubah pikiran bawah sadar dengan mengulang kata-kata positif dan membicarakan apa yang kita inginkan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Kita mengirimkan pesan langsung ke pikiran bawah sadar. Contoh afirmasi untuk keberlimpahan. Saya layak menerima segala keberlimpahan yang datang dalam hidup saya. Saya percaya bahwa uang datang kepada saya dengan mudah dan lancar. Lakukanlah afirmasi ini secara rutin, terutama di waktu-waktu ketika pikiran bawah sadar lebih reseptif, seperti saat bangun tidur atau sebelum tidur. 3. Gunakan visualisasi. Visualisasi yang kuat adalah alat yang sangat kuat untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar. Dengan membayangkan tujuan kita seolah-olah sudah tercapai, kita mengirimkan gambar-gambar dan perasaan ke pikiran bawah sadar yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Visualisasi juga mempengaruhi perasaan kita. Perasaan adalah energi yang sangat kuat dalam LOA. Saat mau melakukan visualisasi, temukanlah tempat yang tenang. Tutup mata kita dan membayangkan diri kita yang sudah mencapai tujuan yang kita inginkan. Libatkan semua panca indera yang ada pada diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Bayangkan kita merasakan kebahagiaan, rasa syukur, kepuasan yang datang dengan pencapaian itu. Lakukan visualisasi itu selama 5-10 menit setiap hari. Yang keempat, mengganti keyakinan yang tidak mendukung untuk menselaraskan pikiran bawah sadar kita. Kita harus mengganti keyakinan yang terbentuk sejak kecil yang mungkin menghalangi kita untuk menerima hal-hal baik dalam hidup. Keyakinan seperti uang itu susah didapat, atau saya tidak cukup baik, bisa menghalangi vibrasi positif kita. Cara mengubah keyakinan adalah kita mengidentifikasi keyakinan yang negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Apakah tentang uang, tentang hubungan, tentang karir, atau tentang apapun. Ubah keyakinan itu dengan keyakinan baru yang mendukung tujuan kita. Misalnya, kita ubah, uang datang dengan begitu mudah, lancar, dan tidak terduga. Gunakan afirmasi dan visualisasi untuk memperkuat keyakinan baru. Yang kelima adalah rasa syukur. Rasa syukur adalah salah satu cara yang paling kuat untuk menselaraskan pikiran bawah sadar dengan LOA. Ketika kita berfokus pada rasa syukur untuk hal-hal yang sudah kita miliki, kita mengirimkan vibrasi positif ke alam semesta. Syukur membuka pintu lebih banyak keberlimpahan dan kebahagiaan dalam hidup kita.
Kita bisa melatih bagaimana kita bersyukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk menulis 3 hal yang kita syukuri. Bisa hal yang kecil, bisa hal yang besar. Yang penting kita merasakan rasa syukur kita dengan sepenuh hati. Semakin dalam rasa syukur kita, semakin besar dampaknya pada vibrasi positifmu. Yang keenam, tindakan yang sejalan dengan tujuan. Meskipun Loa melibatkan pikiran dan perasaan, tindakan nyata tetap sangat penting. Kita perlu mengambil langkah-langkah konkret sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Ketika kita bertindak dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri, kita mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kita siap menerima apa yang kita inginkan. Contohnya, jika tujuanmu adalah untuk memulai bisnis, mulailah melakukan riset, buat perencanaan, dan ambil tindakan-tindakan kecil setiap hari yang mendekatkan kamu pada tujuan tersebut. Yang ketujuh, mendengarkan dan ikutin intuisi. Intuisi seringkali menjadi saluran komunikasi antara pikiran bawah sadar kita dengan alam semesta. Ketika kita merasakan dorongan atau naluri untuk melakukan sesuatu, mungkin itu adalah petunjuk yang diberikan alam semesta untuk membantu kita mewujudkan tujuan kita. Dengarkan suara hatimu dan ikutin perasaan tersebut. Contoh, jika kita merasa terdorong untuk berbicara dengan seseorang, memiliki pengalaman di bidang yang kita minati, lakukanlah. Intuisi seringkali mengarahkan pada peluang yang kita butuhkan. Yang kedelapan, tingkatkan frekuensi energi positif. Pikiran bawah sadar kita sering dipengaruhi oleh suasana hati kita. Semakin banyak energi positif yang kita rasakan, semakin tinggi frekuensinya dan semakin mudah kita menarik hal-hal yang kita inginkan. Sebaliknya, jika kita sering terjebak dalam perasaan negatif, akan menarik pengalaman yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Hal ini kita bisa praktekkan dengan meditasi atau pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membangkitkan kebahagiaan, seperti kita berolahraga, berkumpul dengan orang yang positif, atau melakukan hobi yang kita nikmati. Hindari kegiatan negatif yang menurunkan energi, seperti terlalu banyak mengeluh atau berfokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kesembilan, percayakan pada prosesnya. Salah satu kunci utama dalam Loa adalah percaya pada proses. Jangan biarkan keraguan atau rasa tidak yakin menghalangi langkah-langkah kita yang sudah kita ambil. Ketika kita benar-benar percaya bahwa alam semesta bekerja untuk kita layak menerima apa yang kita inginkan, proses Loa akan berjalan dengan lebih lancar. Setiap kali keraguan muncul, ingatkan diri sendiri bahwa alam semesta mendukung kita dan semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang ada di waktu yang paling tepat. Yang ke-10, sabar dan terbuka terhadap kemungkinan alam semesta sering memberikan kita kejutan yang tidak terduga. Mungkin hasil yang datang tidak selalu seperti yang kita bayangkan, tetapi bisa jadi itu adalah cara alam semesta menunjukkan kesempatan yang lebih baik. Tetap terbuka untuk menerima cara-cara baru dan tidak terjebak dalam harapan yang kaku. Dengan mengubah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, serta memperkuat rasa percaya dan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita dapat menyelaraskan pikiran kita, alam bawah sadar kita dengan alam semesta, dan itu memungkinkan Loa atau Law of Attraction bekerja lebih efektif dalam kehidupan kita. Semangat!